Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ihsan dengan NIM 20042084. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi serta perkembangan batik dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Baiklah, sebagai warga negara Indonesia serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya di daerahnya masing-masing, tentu kita tidak asing lagi dengan kata batik. Menelaah ke belakang, batik sendiri sudah menjadi bagian dari budaya kita bahkan sejak 10.000 tahun yang lalu, di mana pada saat itu masih berkuasa beberapa kerajaan seperti kerajaan Majapahit, yang mana kekuasaannya itu lumayan besar pada saat itu. Kata batik sendiri itu berasal dari kata membatik, yang mana berarti melukis di atas sebuah kain, sehingga dapat kita tahu bahwa batik sendiri awalnya bukan sebagai media untuk membuat suatu kreasi pakaian yang untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sedari awalnya batik sendiri itu merupakan suatu kerajinan tangan, yang mana merupakan suatu teknik melukis menggunakan alat khusus serta menggunakan lilin malam, yang mana nanti teknik dalam batik itu sendiri akan dengan cara menggunakan alat khusus tersebut dengan menitik-nitikan serta menyambung satu titik ke titik yang lain, sehingga membentuk suatu pola yang biasa kita lihat dalam batik-batik modern pada saat sekarang ini. Nah, berbicara mengenai globalisasi, dapat kita tinjau melalui bagaimana pengaruh globalisasi ini terhadap batik, baik itu secara positif maupun secara negatif. Menurut kalian bagaimana globalisasi ini berdasarkan sudut pandang dari teman-teman sekalian? Dari saya sendiri, globalisasi itu merupakan suatu wadah untuk mengembangkan batik itu sendiri. Dengan kata lain, kita melihat globalisasi dari sudut pandang positif. Dengan bantuan globalisasi ini, batik itu dapat menjadi suatu tren yang mendunia. Dapat kita lihat bahwasanya dalam suatu perkumpulan antar pemimpin negara, seperti yang sudah lampau, saat Presiden Obama masih memimpin Amerika Serikat, beliau juga sudah pernah memakai batik, serta dalam konferensi internasional lainnya seperti KTT G20, itu pemimpin negara dari tiap negaranya itu diwajibkan untuk memakai batik sebagai suatu simbol penghormatan terhadap Indonesia yang sebagai tuan rumah dalam perhelatan konferensi internasional. Nah, selain itu, dengan perkembangan teknologi serta media sosial yang membantu penyebaran informasi dalam hitungan detik, sehingga dapat menyebar baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sehingga informasi mengenai batik akan lebih
luas menyebar, bukan hanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia saja, mungkin bahkan bisa menjadi suatu budaya baru di negara-negara lain. Nah, bila kita melihatnya dari sudut pandang negatif, globalisasi merupakan pintu dari segala budaya negara lain untuk bisa masuk ke negara kita. Dengan kata lain, budaya batik mungkin akan sulit untuk berkembang karena daya saingnya yang tinggi dengan budaya-budaya dari negara lain, yang mana remaja pada saat ini lebih menyukai budaya dari negara asing daripada budaya dari negara sendiri. Dapat kita lihat bahwa perkembangan dari teknik membatik sendiri itu dari tahun ke tahun itu semakin kecil peminatnya. Bahkan dalam berpakaian pun sudah jarang dapat kita lihat yang memakai baju-baju batik, baik itu untuk perhelatan-perhelatan tertentu atau hanya sekedar souvenir apabila berkunjung ke daerah-daerah penghasil batik. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa batik sendiri dari tahun ke tahun perkembangannya makin menyusut. Jadi peran kita sebagai masyarakat ialah lebih membangun budaya kita lagi menjadi budaya yang berskala internasional. Apabila remaja-remaja pada saat ini serta masyarakat pada saat ini lebih condong pada budaya barat, maka kita dapat mengakulturasi budaya batik terhadap gaya berpakaian mereka. Mungkin kita bisa memakai model pakaian luar tapi tetap memakai motif-motif batik, sehingga batik dapat bertahan dari gempuran sisi buruk dari efek globalisasi itu sendiri. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana perkembangan batik serta pengaruh globalisasi pada masyarakat saat ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian serta kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.